Fadilah bulan Ramadan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mengetahui. Kita dijadikan dari ahli ilmu wa tuqa. Dijadikan oleh Allah dari orang-orang yang ahli berilmu, ahli makrifat dan ahli bertakwa dengan ilmu yang kita pahami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan ini diambil dari kata-kata armado yumidu. Dalam kutub salaf dikatakan sejarah Ramadan ini merupakan sejarah yang istimewa bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini diambil dari kata-kata armado yumidu, artinya melebur, melahap, menghilangkan. Makanya para ulama berkomentar, gimana hadza syahr yusamma bi Ramadan? Kenapa bulan ini dinamakan dengan Ramadan? Katanya Habib Muhammad Al-Idrus, wakilnya Habib Umar bin Hafid, beliau pernah mengomentari tentang makalah ini, li'anna hadza syahr yumidu dzunub, katanya. Kata beliau, karena bulan ini itu bisa melebur, menghilangkan dosanya seorang hamba. Mudah-mudahan kita dileburkan oleh Allah dosa-dosa kita pada bulan yang mulia ini. Amin. Dan ibadah yang kita kerjakan, baik dari sholatnya kita, tilawatul Qur'annya kita, kajian rutinnya kita, munajatnya kita, tasbihnya kita, semuanya bisa melebur dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bulan ini kenapa disebut bulan yang mulia? Banyak peristiwa minal muta'ajibat, sesuatu yang mengistimewakan bulan ini. Salah satu sebabnya adalah bulan ini unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang di dalamnya terisi penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk dan perbedaan-perbedaan yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Banyak dari peristiwa yang lain. Bulan ini merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu kedurhakaan setan. Allah merantai godaan setan kepada hambanya. Makanya kalau kita berjumpa di bulan Ramadan, kenapa seorang dari kita masih ada yang maksiat, masih ada yang berbuat munkar, masih ada yang berbuat jelek? Itu bukan karena salah bulannya, bukan karena Allah tidak membelenggu kedurhakaan setan, bukan karena Allah tidak merantai tipu daya setan, tapi kitanya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya nafsu ini dahsyat daripada godaan setan. Kenapa orang sholatnya rutin, istiqomah, sholatnya jamaah 5 waktu, tepat waktu, tidak pernah ketinggalan, tapi kenapa tetap munkar? Kenapa tetap maksiat? Bukan sholatnya yang salah, tapi dia belum bisa menahan hawa nafsunya. Meskipun dia sudah selamat dari godaan setan, tapi hawa nafsu masih ada dalam dirinya. Selain godaan setan kita jauhi, kita harus bisa mengendalikan, membendung hawa nafsu kita supaya jangan sampai terjerumus kepada kejelekan. Karena nafsu yang ada pada seseorang ini terbagi menjadi, ada kalanya nafsu mutmainnah, ada kalanya lawamah. Apa itu mutmainnah? Nafsu jiwanya seseorang yang mendorong dirinya untuk berbuat kebaikan. Yang kedua nafsu lawamah, nafsu yang melekat pada diri seseorang dan mendorong dirinya untuk berbuat kejelekan atau maksiat. Nauzubillah min dzalik. Makanya salah satu salafun saleh kita, orang-orang saleh kita itu luar biasa. Karena saking istiqomahnya dengan ibadah yang dia kerjakan, bahkan bukan hanya fardu ibadahnya, bukan hanya kewajiban, sholat sunnah pun kalau sudah mereka istiqomahkan tidak berani tinggalkan. Pernah satu kisah namanya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar yang pernah saya ceritakan di minggu yang lalu, kan masalah.
mujahadahnya, ikhtiarnya beliau itu luar biasa terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau sakit, karena beliau setiap hari tidak lepas dari sholat sunnah yang beliau kerjakan di malam hari. Itu kalau pun sakit, ketika datang waktunya sholat sunnah yang beliau kerjakan, biasanya di waktu itu beliau bangun. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau bangun. Ketika bangun, beliau menjulurkan kakinya sambil menepuk kedua bahunya, mengatakan, "Wahai nafsu yang buruk, bangunlah. Jangan kau ganggu saya dari wirid saya." Makanya kita pun sama, ketika kita malas, pukul kedua bahu kita sambil katakan, "Bangunlah wahai nafsu yang jelek, jangan halangi ibadah saya." Itu supaya kita bangkit dari kejelekan menuju kepada kebaikan. Itu metode kita supaya tidak terjerumus kepada nafsu yang jelek. Makanya luar biasa. Kalaupun kita lepas dari godaan setan, terkadang hawa nafsu masih ada. Kita bermuatan. Di samping godaan setan kita jauhi, hawa nafsu lebih penting kita tahan, kita jauhkan betul-betul sejauh-jauhnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, "Tawak nafsah, la ta'man ghawa'ilaha, fa inna nafsa akhbas min sab'ina syaitana." Jagalah dirimu, katanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini seorang ulama yang luar biasa. Dikatakan sama seorang ulama yang lain, kalau saja Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah di muka bumi, Imam Ghazali akan menggantikannya. Karena keramatnya, keilmuan luasnya dia miliki. Punya kitab berjudul Ihya Ulumuddin, membahas tazkiyatun nufus tentang kehidupan sehari-hari. Itu dikatakan kalau saja Al-Quran tidak Allah turunkan di muka bumi, maka kitabnya dia yang akan menggantikan Al-Quran. Padahal Imam Ghazali masih sekelas manusia biasa, tapi dipuji sama orang-orang lain selaku ulama salafun soleh bahwa beliau berhak menggantikan Nabi Muhammad kalau tidak diutus oleh Allah di muka bumi. Luar biasa. Karena luasnya kedalaman ilmunya Imam Ghazali. Ya. Katanya beliau apa? Jangan pernah merasa aman dengan tipu daya nafsu. Caranya gampang menghilangkan nafsu itu. Nafsu kita pengen A, kita pindah ke B. Jangan sekali-kali melirik kepada hawa nafsu kita. Kalau sudah melirik, apalagi sampai tergoda, terjerumus ke dalamnya. Nafsu kita pengen C, kita pindah ke D. Nafsu kita pengen D, kita pindah ke E. Jangan melirik kepada hawa nafsu kita. Kalau sudah melirik, akhirnya tergoda, terjerumus kepada kejelekan. Soalnya tadi nafsu ini lebih dahsyat, lebih keras daripada 70 setan. Jadi kalau 70 nafsu, 70.000 setan bandingannya. Padahal satu nafsu